Di tengah riuhnya pasar Bumi Makmur, harumnya gorengan Sari mendadak hancur berantakan, ditendang pemuda sombong berjam tangan mewah. Tawa meremehkannya memenuhi udara panas. Tapi siapa sangka, dari gerobak yang pecah itu, selembar nota usang akan jadi awal kehancuran kekuasaan yang ia banggakan. Ini bukan cuma soal harga diri yang diinjak, tapi juga keadilan yang akan Sari kejar sampai titik darah penghabisan. Jangan lewatkan kisah ini. Subscribe channel kami, tinggalkan like, dan tulis kota asalmu di kolom komentar. Siapakah Sari dan bagaimana nota kecil itu mengguncang kerajaan besar? Mari kita mulai kisahnya. Mentari pagi belum sepenuhnya bersinar. Namun, pasar tradisional Bumi Makmur sudah riuh. Aroma bumbu dapur, ikan segar, dan gorengan hangat bercampur jadi satu. Di sudut pasar, dekat lapak sayuran, Sari tampak termangu di belakang gerobak gorengannya. Wajahnya lesu, kulitnya kusam, dan kerudung lusuhnya semakin menampakkan betapa berat beban hidup yang ia pikul. Ia baru saja selesai menata beberapa potong tempe goreng dan bakwan yang tersisa di etalase kaca gerobaknya. Dagangannya tak banyak laku hari ini. Helaan napas panjangnya mengiringi pandangan matanya yang kosong menatap keramaian pasar. Di dalam hati, ia terus menghitung-hitung berapa lagi uang yang bisa terkumpul. Foto Agus, suaminya, yang terlipat rapi di balik dompet tipisnya, selalu menjadi pengingat. Agus terbaring lemah di rumah sakit, menunggu operasi yang tak bisa ditunda lagi. Biaya operasi membengkak, menggerogoti semua tabungan dan sisa harapan mereka. Sari merasakan dinginnya lantai pasar merayapi telapak kakinya yang beralas sandal jepit butut. Kondisi Agus kian memburuk. Dokter memberitahu mereka, ini sudah di ambang batas. Sari memejamkan mata sejenak, menahan perih yang mencengkram dadanya. Sebisa mungkin ia harus terlihat kuat, demi Agus, demi mereka. Ia meraih kain lap, mulai membersihkan noda minyak di permukaan gerobaknya yang sudah usang itu. Gerakan tangannya lambat, penuh kelelahan. Tiba-tiba, deru mesin mobil mewah memecah hiruk-pikuk pasar. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala, melaju pelan, membelah kerumunan. Beberapa orang menyingkir, memandang takjub sekaligus jengah. Dari dalam mobil, seorang pemuda berambut klimis dengan kacamata hitam mahal turun. Dialah Dani. Dani melangkah angkuh, jaket kulitnya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan mewah berwarna perak mengilap. Permata kecil berkilauan di sekelilingnya, memantulkan cahaya menyilaukan. Matanya menyapu sekeliling, penuh rasa jumawa. Di belakangnya, dua orang temannya mengikuti sambil tertawa-tawa. Pandangan Dani berhenti pada gerobak Sari. Wajahnya menyeringai. Seolah tanpa beban, tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia menendang roda gerobak Sari. Brak! Suara benturan keras itu membuat Sari terlonjak kaget. Gerobaknya oleng. Minyak panas dan gorengan tumpah ruah ke tanah, berserakan di depan kakinya. Sari memekik kecil, mencoba menahan gerobaknya agar tidak terguling sepenuhnya. Tapi terlambat. Semua dagangannya, kerja kerasnya sejak subuh tadi, kini hancur lebur, tergeletak mengenaskan di antara sampah pasar. Bau minyak dan adonan yang terbuang sia-sia menusuk hidungnya. Dani dan teman-temannya sontak tertawa terbahak-bahak. Tawa yang merendahkan menusuk ulu hati Sari. "Heh, ibu, jalan tuh pakai mata," seru Dani, nadanya tinggi. Ia bahkan meludahi sedikit tanah yang terkena pecahan bakwan. Kerumunan pasar yang tadinya menyaksikan, kini diam seribu bahasa. Mereka hanya memandang. Tak ada yang berani membela Sari. Mata Sari berkaca-kaca, dadanya sesak. Air matanya tak bisa lagi dibendung. Ia menunduk, mencoba memungguti sisa-sisa dagangannya yang sudah tak layak jual. Tangannya gemetar. Harga dirinya diinjak-injak. Mata pencariannya dihancurkan di depan umum. Amarah dan kesedihan bercampur jadi satu di benaknya. Saat Sari berjongkok, sebuah kertas kecil jatuh dari sela-sela gerobaknya. Nota pemasok dengan logo percetakan pudar tergeletak di antara puing-puing gorengan. Dani tidak menyadarinya. Ia hanya membuang puntung rokoknya,
lalu dengan sengaja menginjak nota itu sebelum pergi. Sepatu kulit mahalnya menekan kertas itu kuat-kuat ke tanah becek, meninggalkan bekas jejak yang kotor. Lalu, Dani dan teman-temannya berlalu begitu saja. Tawa mereka masih membahana. Mereka masuk ke dalam mobil mewah itu, melesat pergi, meninggalkan Sari yang kini terduduk lemas. Ia hanya bisa menangis sesenggukan, memeluk lututnya di tengah sisa-sisa kehancuran. Pemandangan itu memilukan. Perlahan, Sari bangkit. Ia mengambil sapu lidi dari gerobaknya, mulai membersihkan sisa-sisa dagangan yang berserakan. Hatinya hancur, namun ia tidak menyerah. Di tengah tumpukan sampah itu, ia melihat selembar kertas yang terinjak. Ia mengambilnya. Kertas itu adalah nota bemasok tepung. Ada beberapa coretan tulisan tangan di bagian belakang, serta angka-angka yang tidak beraturan. Sari mengerutkan kening. Ia belum mengerti apa maksudnya, namun rasa penasaran mencubit hatinya. Mata Sari menyala. Cincin pernikahan di jari manisnya terasa dingin. Foto Agus terbayang jelas di benaknya. Ini bukan hanya tentang gerobak yang rusak. Pagi masih diselimuti embun tipis ketika Sari menatap nota pemasok itu lagi. Kali ini di bawah sorotan lampu minyak redup di sudut rumahnya. Angka-angka dan nama perusahaan yang tertera terasa asing. Namun di benaknya, lembaran lusuh itu adalah jangkar terakhir dari sebuah harapan yang nyaris tenggelam. Tekad yang membakar hatinya malam itu belum padam, malah semakin berkobar setiap kali ia melirik Agus yang terbaring lemah di ranjang bambu. Napasnya terdengar berat dan terputus-putus. Dokter di klinik Harapan Sehat sudah mengatakan bahwa tanpa operasi secepatnya, kondisi Agus akan semakin memburuk. Biaya operasi yang melangit terasa seperti tembok baja yang tak mungkin ia tembus. Namun Sari bersumpah, demi suaminya, ia akan menggeser gunung sekalipun. Dengan langkah mantap namun hati yang berdebar, Sari mencoba mencari bantuan hukum. Ia mendatangi kantor bantuan hukum gratis yang terletak di gang sempit belakang kantor kelurahan. Meja resepsionis yang kusam menyambutnya. Di balik sana, seorang wanita muda dengan kacamata tebal sedang asyik memainkan ponselnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya tanpa mengangkat kepala. Sari menceritakan kejadian di pasar, menuturkan bagaimana gerobaknya ditendang, dagangannya hancur, dan penghinaan yang ia rasakan. Wanita itu mendengarkan dengan tatapan datar, sesekali mengangguk, namun tidak ada empati yang terpancar dari wajahnya. "Apakah ada saksi yang bersedia bersaksi, Bu? Ada bukti kuat? Video mungkin?" tanyanya. Nada suaranya terdengar seperti formalitas belaka. Sari menggeleng lemah. Kerumunan di pasar memang terkejut, tapi tak ada yang berani maju. "Nota ini," kata Sari, mengulurkan lembaran lusuh itu. Wanita itu mengambilnya, melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. "Ini hanya nota biasa, Bu. Tidak ada kaitan langsung dengan penendangan gerobak Anda. Tanpa bukti yang kuat, kami sulit bertindak. Apalagi pelakunya." "Anak Pak Budi, kan?" Suara wanita itu merendah, menanyakan Dani. Sari mengangguk. Wanita itu menghela napas lagi, kali ini lebih berat. "Maju Jaya Group itu perusahaan besar, Bu. Pemacara mereka banyak dan kuat. Jujur saja, dengan bukti sekecil ini dan tanpa saksi berani, peluang Anda sangat tipis. Ini akan membuang waktu dan tenaga Anda saja." Sari merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas hatinya. Ia ditolak, bahkan sebelum mencoba berjuang. Ada ketakutan merayapi benaknya, bukan karena ia takut pada Dani atau keluarganya, tetapi pada kenyataan pahit bahwa orang kecil sepertinya memang tak punya tempat untuk mencari keadilan di hadapan kekuasaan. Namun, bayangan wajah Agus yang pucat, tatapan matanya yang penuh harap, menghalau ketakutan itu. Ia tak bisa menyerah. Dalam perjalanan pulang, Sari melewati sebuah warung kopi kecil yang selalu ramai oleh anak-anak muda. Warung kopi intelektual, demikian namanya, meskipun sebagian besar pelanggannya hanya sekedar ingin menghabiskan waktu luang. Di sana duduk Rika, tetangga sekaligus sahabatnya yang jauh lebih muda, asyik dengan laptop usangnya. Rika, lulusan SMK jurusan multimedia, adalah jembatan Sari menuju dunia digital yang asing.
Sari menghampiri Rika. Wajahnya masih memancarkan kekecewaan mendalam. "Rika, aku butuh bantuanmu," kata Sari. Suaranya tercekat. Rika, yang melihat raut wajah Sari, segera menutup laptopnya dan menatap serius. Sari menceritakan semua, mulai dari penendangan gerobak, nota yang ia temukan, hingga penolakan dari bantuan hukum. "Mereka bilang aku tidak punya bukti, Rika. Tapi aku yakin, nota ini bukan sembarang nota," ucap Sari, menyerahkan lembaran itu. Rika mengambil nota itu. Matanya yang cerdas menyusuri tulisan tangan dan angka-angka. CV Cahaya Abadi, pemasok material. Dan nama Maju Jaya Group ini tertulis kecil di pojok. "Kenapa bisa ada di gerobakmu, Bu?" tanyanya penuh selidik. Sari menggeleng. "Aku tidak tahu. Mungkin terjatuh dari saku Dani atau teman-temannya. Saat itu mereka sedang tertawa-tawa di dekat gerobakku." Rika mulai mengetik di laptopnya. Jarinya lincah menari di atas keyboard. Mereka mulai menelusuri nama CV Cahaya Abadi dan Maju Jaya Group secara daring dari warung kopi intelektual itu. Berjam-jam mereka habiskan, ditemani secangkir teh tawar dan sesekali candaan dari pengunjung lain yang tak mereka hiraukan. Informasi awal yang mereka temukan adalah profil umum perusahaan, daftar proyek, dan berita-berita biasa. Namun, ketika Rika mencoba mencari dengan kata kunci yang lebih spesifik, seperti Maju Jaya Group masalah atau Pak Budi korupsi, perlahan mulai muncul desas-desus yang lebih gelap. Sebuah artikel forum daring yang sudah lama dan hampir terkubur, membahas tentang proyek-proyek pemerintah yang dimenangkan oleh Maju Jaya Group, diikuti oleh keluhan dari kontraktor kecil tentang pembayaran yang tertunda dan material yang diganti. Lalu ada satu blog anonim yang mengungkit tentang gratifikasi jam mewah di kalangan pejabat untuk memuluskan proyek. "Lihat ini, Bu," kata Rika, menunjuk sebuah gambar yang buram. Itu adalah foto Dani sedang tertawa di sebuah acara sosial. Pergelangan tangannya mengenakan jam yang persis seperti yang ia pamerkan di pasar. Di sampingnya, seorang pria paruh baya mengenakan jam serupa. Blog ini menyebutkan bahwa jam tangan mewah itu sering jadi hadiah dari Maju Jaya Group untuk memuluskan urusan proyek. Ini semacam kode antar mereka, Bu. Sari menatap foto itu, matanya menyala. Jadi benar, jam mewah itu bukan sekedar pamer, tapi ada makna yang lebih dalam. Nota pemasok itu, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata milik CV Cahaya Abadi, sebuah perusahaan penyedia bahan bangunan kecil yang sering menjadi subkontraktor untuk proyek-proyek besar. Namun, data menunjukkan bahwa nilai transaksi CV Cahaya Abadi dengan Maju Jaya Group tampak tidak wajar. Ada beberapa transaksi dengan nominal yang sangat besar, melebihi kapasitas dan skala CV Cahaya Abadi yang tergolong kecil. "Ini mencurigakan, Bu," gumam Rika. Seolah-olah mereka membayar mahal untuk sesuatu yang tidak sebanding. Atau mungkin ini hanya catatan untuk transaksi lain yang sebenarnya. Bisa jadi ini akal-akalan untuk menggelembungkan dana. Mereka juga menemukan beberapa catatan tentang keluhan CV Cahaya Abadi di sebuah forum pengusaha, mengeluh tentang tekanan dari klien besar dan ketidakberesan dalam sistem pembayaran. Sari merasa seolah tirai tipis mulai tersingkap, memperlihatkan sedikit bayangan dari rahasia besar di balik kemewahan Maju Jaya Group. Setiap temuan kecil itu, seperti serpihan puzzle, perlahan mulai menyambung, membentuk gambaran yang lebih besar dari sekedar insiden penendangan gerobak. Berbekal informasi dari Rika, Sari mencoba lagi mendatangi beberapa lembaga. Kali ini, ia membawa serta cetakan artikel forum dan blog yang mereka temukan, serta analisis Rika tentang nota pemasok. Namun, hasilnya tetap sama. Beberapa pihak bahkan terang-terangan mengatakan, "Ibu harus hati-hati. Maju Jaya Group itu punya banyak koneksi. Jangan sampai ibu malah kesulitan sendiri." Ada nada ancaman tersirat dalam peringatan itu. Semakin dalam Sari menggali, semakin kuat pula ia merasakan bayangan kekuasaan Maju Jaya Group yang menaungi segalanya, bahkan mengendap di lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi rakyat kecil. Ketakutan itu nyata, menusuk hingga ke tulang. Bagaimana jika ia membuat kesalahan fatal? Bagaimana jika usahanya ini justru membahayakan Agus? Beberapa hari setelah Sari semakin aktif mencari tahu, suasana di sekitar rumahnya mulai terasa berbeda. Ada beberapa mobil gelap dengan kaca film tebal sering terlihat mondar-mandir di ujung gang,
Tatapan mata orang-orang asing yang mengikuti geraknya di pasar Bumi Makmur terasa seperti jarum-jarum dingin yang menusuk. Sari merasa terawasi, gelisah, seperti seekor mangsa yang dicium keberadaannya oleh predator. Suatu sore, saat Sari baru pulang dari pasar, seorang pria bertubuh kekar dengan tato ular melingkar di lengannya mencegatnya di depan pintu rumah sederhana Sari. Pria itu didampingi oleh dua orang lainnya yang sama-sama berwajah keras. Aroma tembakau kuat tercium dari napasnya. "Ibu Sari ya?" tanyanya. Suaranya berat dan mengancam. Sari mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengangguk samar. "Ada yang ingin berbicara dengan ibu." "Perusahaan besar." Pria itu menyeringai. "Jangan terlalu banyak ingin tahu tentang hal-hal yang bukan urusan ibu. Lebih baik ibu kembali jualan gorengan. Itu lebih aman." Sari merasa darahnya berdesir dingin. Ini adalah intimidasi. Nyata dan langsung. Ia melihat ke dalam rumahnya, tempat Agus terbaring, dan amarah yang sempat meredah kembali membara. "Saya tidak takut," kata Sari. Suaranya bergetar, namun tegas. Pria itu tertawa meremehkan. Wanita kecil sepertimu tidak takut. Dengar, kami hanya diperintahkan untuk memberi peringatan. Kali ini. Lain kali, mungkin bukan peringatan yang akan datang. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Ini, anggap saja ganti rugi gerobak dan daganganmu yang hancur. Lebih dari cukup untuk beli yang baru. Dan sisa uangnya bisa untuk beli obat suamimu yang sakit." Pria itu melemparkan amplop itu ke tanah, tepat di kaki Sari. Sari menatap amplop itu, lalu kembali menatap mata pria itu. Otaknya berputar cepat. Uang itu sangat besar. Lebih dari cukup untuk memperbaiki gerobaknya. Bahkan mungkin sebagian biaya operasi Agus. Godaan itu kuat. Begitu memikat di tengah keputusasaannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa jijik. Ini bukan uang ganti rugi tulus. Ini uang tutup mulut. Uang suap agar ia berhenti mencari tahu kebenaran. Harga dirinya, martabatnya yang diinjak-injak, tidak bisa dibayar dengan selembar amplop berisi uang haram. Mengambilnya berarti ia tunduk pada kezoliman. Berarti ia mengkhianati perjuangannya dan Agus. Dengan sekuat tenaga, Sari menendang amplop itu hingga terlempar menjauh. "Saya tidak butuh uang kalian. Saya tidak akan berhenti sampai keadilan saya dapatkan," teriak Sari. Suaranya naik 1 oktav, penuh amarah dan keberanian yang baru ditemukan. Wajah pria bertato itu berubah masam. Ia terkejut dengan reaksi Sari. "Sepertinya ibu memilih jalan yang sulit," katanya dingin, menatap tajam ke arah Sari. "Pikirkan baik-baik. Jalan sulit ini bisa merugikan banyak orang, termasuk suamimu." Ancaman tersirat itu membuat Sari bergidik. Tapi kini ia tahu, ia berada di jalur yang benar. Ancaman ini, tawaran suap ini, adalah bukti tak terbantahkan bahwa ada sesuatu yang busuk dan besar yang Maju Jaya Group coba sembunyikan. Dan nota pemasok yang terinjak itu adalah benang merahnya. 2 kalimat rekap. Sari mencoba mencari keadilan hukum namun diabaikan dan diintimidasi. Namun dengan bantuan Rika, ia mulai mengungkap kejanggalan dalam bisnis Maju Jaya Group melalui nota pemasok dan desas-desus gratifikasi jam mewah. Intimidasi langsung dari preman yang dikirim Pak Budi dan Dani tidak berhasil membungkam Sari, malah justru menguatkan tekad dan dugaannya tentang adanya rahasia gelap di balik kekuasaan mereka. Sari tahu perjuangannya baru saja dimulai, dan kali ini ancaman yang datang terasa semakin pribadi dan berbahaya. Menargetkan bukan hanya dirinya, tetapi juga orang yang paling ia cintai. Ancaman-ancaman yang bertubi, alih-alih meruntuhkan nyali Sari, justru menjelma menjadi pemicu yang membakar semangatnya hingga ke ubun-ubun. Setiap gertakan yang dilontarkan oleh preman suruhan itu, setiap pesan terselubung yang dibawa oleh tatapan tajam dan bisikan mengancam, seolah mempertegas keyakinannya bahwa di balik megahnya Maju Jaya Group dan arogansi Dani, tersembunyi kebusukan yang tak terperikan. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, di bawah temaram lampu bolam yang redup, Sari menatap foto Agus yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajah suaminya yang pucat, bibirnya yang kering, dan sorot matanya yang kadang-kadang diselimuti kesakitan, adalah alasan terkuat baginya untuk tidak gentar.
Ia mengelus cincin pernikahannya yang usang, merasakan dinginnya logam di jarinya, sebuah janji tak terucapkan untuk terus berjuang. Di sampingnya, Rika, dengan mata yang sedikit membengkak karena kurang tidur, namun penuh sorot tekad, sibuk dengan laptopnya. Mereka telah menghabiskan berjam-jam menelusuri jejak-jejak daring, menggali informasi, dan mengumpulkan potongan-potongan teka-teki. Nota pemasok yang ditemukan Sari di bawah gerobaknya yang hancur, kini bukan lagi sekedar selembar kertas lusuh, melainkan peta harta karun yang menunjukkan jalan menuju kebenaran. "Sari, aku menemukan sesuatu," kata Rika. Suaranya pelan namun penuh urgensi. Nama pemasok yang tertulis di nota ini, PT Cemerlang Abadi, pernah punya sejarah yang cukup kelam. Ada beberapa berita lama yang menyebutkan mereka terlibat skandal penggelembungan dana proyek pemerintah beberapa tahun lalu. Tapi kasusnya tiba-tiba menghilang. Menghilang? Bagaimana bisa? Tanyanya. Keningnya berkerut. Itu yang aneh. Jawab Rika. Menggeser kacamata di hidungnya. Ada desas-desus bahwa ada kekuatan besar yang menutupi kasus itu. Dan tebak siapa salah satu klien terbesar PT Cemerlang Abadi saat itu dan masih berlanjut hingga sekarang. Dada Sari berdebar kencang. Maju Jaya Group? Rika mengangguk perlahan. Tepat. Dan ada satu nama lagi yang sering disebut-sebut dalam konteks proyek-proyek mereka yang kontroversial. Pak Kardi. Dia dulu manajer operasional di Maju Jaya Group. Orang kepercayaan Pak Budi. Sampai dia dipecat mendadak sekitar 2 tahun lalu. Pak Kardi? Sari mengulang nama itu. Merasa seolah seutas benang baru saja tersambung. Apa ada alasannya kenapa dia dipecat? Beritanya simpang siur. Jelas Rika. Ada yang bilang karena penyelewengan, ada yang bilang karena konflik internal. Tapi dari beberapa forum diskusi karyawan lama yang kucari, ada bisikan bahwa Pak Kardi menolak perintah untuk memuluskan beberapa transaksi yang tidak beres. Dia dikenal sebagai orang yang jujur. Mendengar kata jujur, sepercik harapan muncul di hati Sari. Jika Pak Kardi memang orang yang berintegritas, mungkin dialah kunci yang mereka butuhkan. Kita harus menemui Pak Kardi, ujar Sari, tekadnya bulat. Mencari jejak Pak Kardi tidaklah mudah. Mereka mencoba mencari alamatnya melalui data daring yang tersedia, bertanya kepada beberapa kenalan Rika yang bekerja di bidang konstruksi, bahkan mencoba menyambangi bekas kantor Maju Jaya Group dengan alasan mencari lowongan, berharap mendapat informasi dari satpam atau karyawan rendahan. Setelah beberapa hari menyisir, akhirnya mereka mendapatkan informasi samar dari seorang mantan rekan kerja Pak Kardi yang kini berjualan di sebuah warung pinggir jalan, bahwa Pak Kardi kini hidup sangat sederhana di sebuah kontrakan di pinggir kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang pernah ia jalani sebagai manajer. Siang itu, dengan hati berdebar, Sari dan Rika tiba di sebuah gang sempit, jauh dari keramaian pusat kota. Udara terasa lebih gerah, dihiasi bau masakan rumahan dan tumpukan sampah yang belum terangkut. Rumah-rumah di sana berdempetan, dindingnya kusam, catnya mengelupas. Setelah bertanya kepada beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng, mereka menemukan pintu kayu tua berwarna hijau lumut yang disinyalir sebagai kontrakan Pak Kardi. Sari mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang pria paruh baya yang tampak kelelahan, dengan rambut memutih di pelipis dan kemeja lusuh. Tatapan matanya menyimpan beban yang dalam. Ada apa? Tanyanya datar, suaranya serak. Maaf Pak Kardi, tanya Sari hati-hati. Pria itu mengangguk, sorot matanya kini sedikit curiga. Siapa kalian? Sari memperkenalkan diri dan Rika, lalu mulai menceritakan sedikit tentang insiden gerobaknya, tentang nota pemasok, dan bagaimana nama Pak Kardi muncul dalam pencarian mereka. Awalnya Pak Kardi hanya mendengarkan dengan raut wajah kosong, seolah cerita itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, ketika Sari menyebutkan nama Maju Jaya Group dan PT Cemerlang Abadi dalam satu napas, ada gurat kecemasan yang sekilas melintas di wajahnya. Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Katanya mencoba menutup pintu. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan perusahaan itu. Sari menahan pintu. Pak, kami tahu Anda dulu dipecat karena menolak praktik curang. Kami tidak akan bisa melawan mereka sendirian. Saya hanya seorang penjual gorengan. Suami saya sedang sakit parah dan butuh biaya operasi. Hidup saya dihancurkan oleh arogansi anak Pak Budi.
Dan saya yakin ada hal yang lebih besar di balik itu semua. Kami butuh bantuan Anda, Pak. Demi keadilan. Mata Pak Kardi menatap Sari, mencari kebohongan, namun hanya menemukan kejujuran dan keputusasaan yang tulus. Ia melihat refleksi dirinya bertahun-tahun lalu, ketika idealismenya dihantam tembok kekuasaan. Ia akhirnya menghela napas panjang, membuka pintu lebih lebar dan mempersilahkan mereka masuk. Kontrakannya sempit, hanya ada satu ruangan multifungsi yang merangkap ruang tamu dan kamar tidur, dengan dapur kecil di sudut. Aroma nasi dan sayur sederhana tercium samar. "Saya tidak punya banyak," kata Pak Kardi, menunjuk tikar di lantai. "Silakan duduk." Sari dan Rika duduk bersila di tikar. Pak Kardi mulai bercerita, suaranya pelan dan bergetar di awal, namun semakin menguat seiring dengan terungkapnya kisah pahit yang selama ini ia pendam. "Dulu, saya memang orang kepercayaan Pak Budi. Saya percaya pada visi Maju Jaya Group," katanya, tatapannya menerawang. "Tapi, lama-kelamaan, saya melihat ada praktek-praktek yang tidak beres. Proyek-proyek pemerintah selalu dimenangkan, padahal proposal kami tidak selalu yang terbaik. Biaya-biaya proyek seringkali digelembungkan, ada pos-pos fiktif yang dimasukkan. Dan salah satu pemain utama dalam skema ini adalah PT Cemerlang Abadi, pemasok yang namanya ada di nota kalian." Pak Kardi menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Maju Jaya Group akan memenangkan tender, lalu menunjuk PT Cemerlang Abadi sebagai pemasok utama. Namun, harga barang dan jasa yang disuplai sengaja dinaikkan berlipat-lipat dari harga pasar. Dengan selisihnya disalurkan kembali kepada Pak Budi dan para pejabat terkait sebagai gratifikasi dan pelicin. Saya mencoba menentang. Lanjut Pak Kardi. Raut wajahnya kembali menyiratkan kepedihan. "Saya tidak mau nama saya tercemar, apalagi ini melibatkan uang rakyat." Tapi Pak Budi hanya tertawa. Dia bilang, "Kardi, ini bisnis. Semua orang juga begitu. Kalau kamu tidak ikut, kamu akan tergilas." Saya menolak menandatangani beberapa dokumen. Saya mencoba bicara. Akhirnya, saya dipecat. Dituduh melakukan penyelewengan. Reputasi saya dihancurkan. Saya tidak punya apa-apa lagi, Sari. Hanya kejujuran ini. "Apa Bapak punya bukti?" tanya Rika. Suaranya berbisik. Pak Kardi menghela napas. "Saya punya beberapa salinan dokumen yang saya simpan diam-diam. Transaksi-transaksi mencurigakan. Daftar gratifikasi. Bahkan ada catatan kecil dari Pak Budi tentang hadiah untuk beberapa pejabat. Salah satunya adalah jam tangan mewah yang sering dipakai Dani. Itu bukan dibeli, melainkan hadiah dari seorang pejabat yang terlibat dalam proyek jembatan fiktif. Saya menyimpannya karena saya berpikir, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap." Air mata menggenang di pelupuk mata Sari. Ini dia, kunci yang selama ini mereka cari. Nota pemasok itu, jam tangan mewah Dani, intimidasi, semuanya kini memiliki benang merah yang kuat. "Pak Kardi," ucap Sari, suaranya tercekat. "Maukah Bapak bersaksi? Kami akan melindungi Bapak." Pak Kardi menatap Sari lagi, melihat keteguhan hati di sana. Ia melihat bahwa perjuangan wanita ini lebih dari sekedar gerobak. Ini adalah perjuangan untuk keadilan, yang juga merupakan perjuangannya. "Saya akan membantu," katanya, suaranya lebih mantap. "Tapi kita harus sangat hati-hati. Pak Budi dan Dani tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk melindungi diri mereka." Sejak pertemuan dengan Pak Kardi, kehidupan Sari dan Rika berubah menjadi lebih tegang. Mereka harus bergerak dalam bayang-bayang, menyusun strategi, dan mengamankan bukti. Pak Kardi dengan berani menyerahkan sebuah USB drive berisi salinan data penting yang ia simpan. Data itu mencakup rincian transaksi penggelembungan dana, daftar nama penerima gratifikasi, dan rekaman percakapan singkat yang menguatkan keterlibatan Pak Budi. Rika sibuk menganalisis data itu, mencocokkan dengan nota Sari dan informasi daring yang mereka kumpulkan. Di sisi lain, Pak Budi dan Dani mulai merasakan tekanan. Upaya intimidasi mereka terhadap Sari justru menguatkan tekadnya. Dan ketiadaan berita bahwa Sari telah menyerah membuat mereka resah. Mereka menyadari bahwa Sari tidak bisa dibungkam dengan cara biasa. Suatu sore, ketika Sari sedang kembali dari menjenguk Agus di rumah sakit, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor membuntutinya.
Di persimpangan jalan yang sepi, mobil itu tiba-tiba memotong jalannya. 2 orang pria bertubuh besar keluar. Nyonya Sari, salah satu dari mereka berkata dengan senyum sinis. Pak Budi hanya ingin mengingatkan, jangan sampai ada sesuatu yang buruk terjadi pada orang terdekat Nyonya, terutama suami Nyonya yang sedang terbaring lemah itu. Rumah sakit kan rawan, banyak kuman, bisa saja terjadi kecelakaan yang tak terduga. Jantung Sari mencelos. Ancaman itu begitu terang-terangan dan keji. Mereka berani menyentuh Agus. Amarah membakar dadanya, namun ketakutan akan keselamatan suaminya jauh lebih besar. Ia hanya bisa menatap mereka dengan gemetar, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah. Para preman itu tertawa, lalu kembali masuk ke mobil dan melaju pergi, meninggalkan Sari berdiri terpaku di jalan, dengan napas terengah-engah dan kaki lemas. Setibanya di rumah, ia langsung memeluk Rika, air matanya tumpah luah. Mereka mengancam Agus, Rika. Mereka bilang bisa membuat kecelakaan di rumah sakit, isak Sari. Rika ikut terkejut, membalas pelukan Sari dengan erat. Astaga Sari, ini sudah terlalu jauh, kita harus bertindak cepat. Keesokan harinya mereka berdua mendatangi rumah sakit, berbicara dengan Agus yang tampak semakin kurus, namun masih memiliki semangat di matanya. Mereka meminta bantuan seorang perawat yang dikenal baik, Mbak Tina, untuk mengawasi Agus secara ekstra hati-hati, tanpa menceritakan detail ancaman itu, hanya mengatakan bahwa ada pihak yang tidak suka dengan perjuangan Sari. Mbak Tina, seorang wanita muda dengan hati nurani yang kuat, mengangguk setuju, berjanji akan memberikan perhatian khusus kepada Agus. Tekanan semakin memuncak. Mereka tahu waktu mereka terbatas. Bukti-bukti yang dikumpulkan Pak Kardi, meskipun kuat, masih membutuhkan wadah yang tepat untuk diungkapkan, agar bisa memberikan dampak maksimal. Sari dan Rika memutuskan untuk mencari seorang jurnalis investigasi. Setelah mencari informasi melalui Rika, mereka menemukan nama Bima, seorang jurnalis senior yang dikenal karena keberaniannya membongkar kasus-kasus korupsi besar dan memiliki jaringan yang luas. Mereka mengatur pertemuan rahasia di sebuah warung kopi intelektual yang sepi di sudut kota, tempat Rika sering menghabiskan waktu. Bima, seorang pria paruh baya berkacamata tebal dengan aura tenang namun tajam, mendengarkan cerita Sari dan Rika dengan saksama. Sari menceritakan semua dari awal. Gerobaknya yang ditendang, jam tangan mewah Dani, nota pemasok, perjuangan mencari keadilan, hingga ancaman terakhir terhadap Agus. Rika kemudian menunjukkan data-data dari USB drive Pak Kardi, memperlihatkan transaksi-transaksi mencurigakan, daftar gratifikasi, dan rekaman suara Pak Budi. Bima memeriksa semua bukti itu dengan teliti, sesekali mengangguk, sesekali keningnya berkerut. Ini sangat kuat, katanya setelah beberapa waktu. Ini bukan hanya masalah penendangan gerobak, ini adalah skandal korupsi yang terstruktur dan merugikan negara miliaran rupiah. Jam tangan Dani itu hanyalah puncak gunung es dari gunung kekayaan haram mereka. Tapi Pak, kami takut. Mereka mengancam nyawa suami saya, ucap Sari, suaranya bergetar. Bima menatap Sari dengan tatapan meyakinkan. Jangan khawatir, Bu. Saya akan melindungi sumber saya. Kita akan menyusun strategi untuk membuat ini meledak di publik, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menutupi atau mengancam lagi. Begitu publik tahu, mereka akan terpojok. Rencana pun disusun. Bima akan menulis rangkaian laporan investigasi yang mendalam. Dimulai dari kasus gerobak Sari sebagai pintu masuk emosional, lalu secara bertahap mengungkap jaringan korupsi Maju Jaya Group dan Pak Budi, termasuk peran PT Cemerlang Abadi dengan bukti-bukti yang disuplai Pak Kardi. Bima juga menyarankan untuk merekam kesaksian Pak Kardi dan Sari secara terpisah sebagai langkah pengamanan. Beberapa hari kemudian, artikel pertama Bima terbit di media daring terkemuka. Judulnya provokatif. Gerobak hancur. Keadilan terinjak. Jejak korupsi di balik kemewahan palsu. Artikel itu dibuka dengan kisah pilu Sari, penjual gorengan yang gerobaknya ditendang arogan oleh anak pemilik konglomerat. Dilengkapi dengan foto gerobak hancur dan potret Sari yang penuh kepedihan. Secara cerdas, Bima mengaitkan insiden kecil ini dengan sorotan publik yang lebih besar.
menyebutkan jam tangan mewah Dani sebagai simbol arogansi yang kontras dengan penderitaan rakyat kecil. Artikel itu langsung memicu kegaduhan. Respons publik sangat besar. Warganet ramai-ramai mengecam Dani dan Maju Jaya Group, membanjiri kolom komentar dengan amarah dan empati untuk Sari. Hashtag keadilan untuk Sari dan gerobak keadilan langsung menjadi trending topik. Video-video lama Dani yang memamerkan kemewahan kembali viral dan kini dipandang dengan kebencian dan tuduhan. Pak Budi dan Dani panik. Mereka berusaha melakukan klarifikasi, membantah tuduhan, dan bahkan mencoba menyewa buzzer untuk meredam gelombang kemarahan publik. Namun, sudah terlambat. Bima merilis artikel kedua, kali ini lebih tajam, mengungkap nama PT Cemerlang Abadi dan mengisyaratkan adanya praktik penggelembungan dana proyek. Ia belum mengeluarkan semua bukti, sengaja membiarkan publik penasaran, membangun momentum. Gelombang dukungan untuk Sari semakin meluas. Beberapa komunitas mahasiswa dan aktivis hak asasi manusia menawarkan bantuan hukum dan pendampingan. Donasi mulai berdatangan untuk biaya operasi Agus, sebuah kejutan tak terduga di tengah badai. Namun, di balik semua dukungan itu, ancaman dari Pak Budi dan Dani tidak mereda. Mereka bahkan lebih berani mengutus preman untuk menjaga area sekitar rumah sakit tempat Agus dirawat, mencoba menakut-nakuti Mbak Tina, perawat yang membantu Sari. Mbak Tina, meskipun takut, tetap teguh pada janjinya. Sari tahu, ini adalah pertarungan akhir. Dengan dukungan publik di belakangnya dan bukti-bukti tak terbantahkan di tangan Bima, Sari harus mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Bima menyusun sebuah laporan investigasi pamungkas yang akan membeberkan secara detail semua bukti dari Pak Kardi, salinan dokumen transaksi, rekaman percakapan, dan kesaksian tertulis. Ia juga menyertakan kesaksian Sari dan Pak Kardi yang direkam secara diam-diam. Hari peluncuran laporan itu tiba. Bima menyelenggarakan konferensi pers kecil, namun disiarkan langsung melalui beberapa kanal media sosial dan media daring. Sari, dengan mengenakan baju batik sederhana, namun dengan kepala tegak, duduk di samping Bima. Pak Kardi memilih untuk tidak muncul secara langsung demi keamanannya, namun kesaksiannya dibacakan oleh Bima. Di hadapan puluhan kamera dan mikrofon, Bima memulai dengan kisah Sari, lalu secara dramatis membuka satu persatu bukti-bukti korupsi Maju Jaya Group. Ia menunjukkan bagaimana jam tangan mewah Dani yang menjadi simbol arogansi ternyata adalah hadiah gratifikasi dari sebuah proyek fiktif senilai puluhan miliar rupiah. Ia membeberkan skema penggelembungan dana, nama-nama pejabat yang terlibat, dan kerugian negara yang sangat besar. Sari, setelah Bima selesai berbicara, mengambil mikrofon. Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. Saya hanya seorang penjual gorengan. Saya tidak punya kekuasaan, tidak punya harta. Tapi saya punya kebenaran. Saya berdiri di sini, bukan hanya untuk gerobak saya yang dihancurkan. Bukan hanya untuk harga diri saya yang diinjak-injak. Saya berdiri di sini untuk suami saya. Untuk semua rakyat kecil yang pernah merasakan kezoliman. Dan untuk keadilan yang harus ditegakkan. Air mata menetes di pipinya, namun ia terus berbicara. Kekayaan dan kemewahan yang mereka pamerkan berasal dari uang rakyat, dari keringat kita semua. Saya meminta pihak berwajib untuk segera bertindak, untuk mengusut tuntas semua kejahatan ini. Jangan biarkan orang-orang seperti mereka terus berkuasa di atas penderitaan orang lain. Ruangan konferensi pers hening sejenak, lalu meledak dengan tepuk tangan. Para wartawan berebut untuk bertanya. Dalam hitungan menit, video konferensi pers itu menyebar seperti api, membanjiri lini masa media sosial. Publik murka. Gambar jam tangan mewah Dani yang dikaitkan dengan proyek korupsi menjadi simbol ketidakadilan yang tak termaafkan. Tekanan publik terhadap pihak berwajib untuk segera bertindak mencapai puncaknya. Namun,
Di tengah gelombang euforia dan harapan itu, Sari menerima sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Jangan kira semua sudah selesai, Sari. Suamimu masih di tangan kami. Sari dan Rika berhasil mengungkap kebenaran di balik kesombongan Maju Jaya Group dan Dani, memicu gelombang kemarahan publik yang menuntut keadilan. Bukti-bukti yang diserahkan Sari dan Pak Kardi kepada jurnalis investigasi Bima, termasuk asal-usul jam mewah Dani, kini menjadi sorotan nasional. Namun, ancaman terhadap keselamatan Agus masih membayangi. Sebuah pengingat bahwa pertarungan ini belum benar-benar usai. The demands for justice, initially a distant hum on social media, quickly coalesced into a tangible roar that echoed through Jakarta's concrete canyons. Pagi itu, belum genap 24 jam setelah video konferensi pers kecil Sari dengan jurnalis investigasi viral, sirene-sirene mulai meraung membelah kemacetan kota. Berita tentang dugaan korupsi Maju Jaya Group dan praktek penggelembungan dana proyek-proyek pemerintah diperkuat oleh kesaksian Pak Kardi dan bukti-bukti tak terbantahkan yang Sari kumpulkan, telah memantik kemarahan publik. Kantor pusat Maju Jaya Group yang megah di pusat kota, yang selama ini menjadi lambang kekuasaan dan kemewahan, kini dikepung puluhan reporter dan kamera televisi. Papan nama perusahaan yang terbuat dari logam berkilauan seolah memancarkan ironi di bawah sorotan lampu kilat wartawan, dan setiap sudut gedung itu terasa memuakkan bagi mata publik. Sari, yang masih merasa letih, namun jiwanya kini dipenuhi energi yang tak pernah ia sangka, duduk di rumah sederhananya. Ia memeluk erat foto Agus yang terbaring lemah di rumah sakit, matanya berkaca-kaca melihat berita di televisi. Di layar, dua pria berpakaian seragam polisi menggiring seorang pria muda yang wajahnya dulu begitu congkak, Dani. Jam tangan mewah yang dulu dipamerkannya dengan sombong, kini sudah tidak terlihat di pergelangannya. Wajah Dani yang biasanya penuh ejekan kini pucat pasi, matanya menyiratkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera. Tubuhnya kaku ditarik paksa. Di belakangnya, Pak Budi, sang ayah, terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut. Aura arogansi yang selalu melingkupinya lenyap tak bersisa, digantikan oleh kerutan cemas dan keputusasaan yang mendalam. Para preman yang dulu mengintimidasi Sari kini terlihat di antara kerumunan. Beberapa di antaranya juga ikut digiring petugas. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang sama yang dulu mereka coba tanamkan pada Sari. Ini dia Mbak Sari, ini dia hasilnya. Rika yang setia mendampingi Sari berseru dengan suara bergetar penuh haru. Air matanya menetes, tangannya gemetar menunjuk layar televisi. Semua bukti itu, Mbak. Nota pemasok yang Mbak temukan itu seperti bom waktu yang meledak dan menghancurkan semua kebohongan mereka. Sari hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat, menahan gelombang emosi yang meluap di dadanya. Ia ingat bagaimana dulu, saat nota itu jatuh dan terinjak sepatu mahal Dani, ia hanya merasakan kepedihan yang menusuk dan amarah yang membara. Ia tak pernah menyangka selembar kertas lusuh itu akan menjadi kunci pembuka gerbang keadilan yang begitu sulit ditembus. Itu adalah detail kecil yang terabaikan, sebuah kebetulan yang disangka remeh, namun memiliki kekuatan dahsyat untuk meruntuhkan kerajaan korupsi yang dibangun di atas penderitaan banyak orang. Ia menyentuh cincin pernikahannya di jari manis, mengusapnya perlahan, teringat pada janji setia dan perjuangannya demi Agus. Semua ini untuk Agus, untuk martabatnya yang dulu diinjak-injak, untuk keadilan yang terasa begitu mahal. Investigasi pihak berwajib bergerak cepat, bagaikan air bah yang melibas segala rintangan. Aset-aset Maju Jaya Group dibekukan, rekening bank utama disita, dan dokumen-dokumen keuangan disita untuk diaudit secara menyeluruh. Skandal penggelembungan dana, proyek fiktif, hingga gratifikasi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi mulai terkuak satu persatu.
bagaikan benang kusut yang ditarik hingga semua simpulnya terurai dan memperlihatkan jalinan kebusukan. Jam tangan mewah Dani, yang menjadi pemicu awal insiden di pasar dan lambang arogansinya, kini menjadi salah satu barang bukti penting yang menghubungkannya dengan jaringan gelap para koruptor. Terungkap bahwa jam itu adalah hadiah dari seorang kontraktor yang memenangkan proyek miliaran rupiah dengan cara tidak bersih, hasil dari kolusi yang diatur oleh Pak Budi dan disetujui Dani, sebuah bukti nyata dari praktek kotor yang mereka jalankan. Dalam penahanan, Dani merasakan kejatuhan yang paling pahit dan memalukan. Ia yang selalu hidup dalam kemewahan, dengan segala keinginannya terpenuhi hanya dengan sekali perintah, kini harus mendekam di sel tahanan yang sempit dan pengap, berdesakan dengan narapidana lainnya. Aroma makanan penjara yang amis, kasur tipis yang tak nyaman, dan tatapan mata para tahanan lain yang memandangnya dengan rasa campur aduk antara cemooh dan rasa ingin tahu, adalah realita baru yang menghantamnya dengan telak. Kesombongannya yang selama ini menjadi tameng dan ciri khasnya, kini runtuh berkeping-keping. Ia mencoba membantah, mencoba menggunakan nama ayahnya yang dulu ditakuti, namun tak ada lagi yang gentar. Ia menyadari kekuasaan ayahnya kini tak lebih dari sehelai kertas basah yang tak berharga. Ia menyesali semua perbuatannya, bukan karena merasa bersalah secara moral, melainkan karena konsekuensi mematikan yang kini harus ia terima. Penyesalan egois yang terlalu terlambat. Sebuah penyesalan yang hanya berfokus pada kerugian pribadinya. Pak Budi, di sisi lain, mengalami kehancuran yang lebih mendalam dan menyesakkan jiwa. Bukan hanya perusahaannya yang hancur lebur, namun juga reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun, kini tercoreng hitam di mata publik. Ia melihat seluruh mimpinya runtuh. Impian untuk mewariskan kerajaan kekayaan dan kekuasaan kepada Dani, kini hanya menjadi ilusi belaka. Ia dihantui rasa bersalah atas putranya yang kini juga terjerat. Hasil dari didikan dan lingkungan yang ia ciptakan sendiri. Lingkungan yang menjunjung tinggi kekuasaan di atas segalanya. Malam-malamnya dipenuhi dengan penyesalan, membayangkan kembali momen-momen saat ia menolak permohonan Sari, saat ia meremehkan seorang penjual gorengan, menganggapnya tak berharga. Kekuatan detail kecil telah membuktikan kebenaran yang pahit. Harga diri yang diinjak-injak olehnya, kini kembali menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Sari dan Rika sering mengunjungi Pak Kardi di kantor polisi, memberikan dukungan moral dan memastikan ia tetap kuat. Pak Kardi, yang dulu ketakutan dan tertekan, kini berdiri tegak dengan kepala terangkat. Kesaksiannya sangat krusial dalam membongkar modus operandi Maju Jaya Group dan menguatkan bukti-bukti Sari. Ia bercerita bagaimana awalnya ia disuap untuk diam, bagaimana keluarganya diancam. Namun kisah Sari dan keberaniannya memberinya inspirasi untuk melawan. Ia adalah salah satu dari banyak korban ketidakadilan, namun berkat Sari, suaranya akhirnya didengar, dan ia mendapatkan kembali kehormatannya. Sementara itu, di Rumah Sakit Harapan Sehat, Agus perlahan menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan. Berkat perhatian media dan dukungan publik yang luar biasa, gelombang donasi tak henti-hentinya mengalir untuk biaya operasi Agus. Rekening yang dibuka Rika khusus untuk donasi melonjak dengan cepat melebihi target yang dibutuhkan, bahkan menyisakan dana untuk biaya pemulihan pasca operasi. Banyak orang tersentuh oleh kisah perjuangan Sari dan kesetiaannya kepada suami, melihatnya sebagai simbol harapan. Para dokter dan perawat di rumah sakit juga memberikan dukungan penuh, terharu dengan kekuatan cinta dan tekad Sari yang luar biasa. Sari menghabiskan sebagian besar waktunya di sisi Agus, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia membaca surat-surat dukungan yang datang dari seluruh pelosok negeri, menceritakan berita tentang Dani dan Pak Budi yang kini mendekam di balik jeruji besi. Perlahan, senyum tipis mulai kembali ke wajah Agus. Matanya yang dulu sayu, kini memancarkan harapan yang cerah. Seolah beban berat telah terangkat darinya.
Sari, kamu berhasil. Bisik Agus lemah, suaranya parau namun penuh kelegaan. Ia mencoba mengangkat tangannya, dan Sari segera menggenggamnya erat, mencium jemarinya. Kita berhasil, Mas, jawab Sari. Air matanya menetes di pipi Agus, air mata kebahagiaan dan kelegaan. Kita tidak sendiri dalam perjuangan ini. Operasi Agus berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Dokter mengatakan kondisinya stabil dan pemulihan akan membutuhkan waktu. Namun prognosisnya sangat baik, bahkan lebih baik dari perkiraan awal. Sari merasakan beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Beban yang telah membebaninya selama berbulan-bulan. Ia telah memenuhi janjinya. Janji yang ia bisikkan di tengah keputusasaan saat gerobaknya hancur. Ia telah mendapatkan kembali martabatnya. Dan yang lebih penting, ia telah menyelamatkan Agus, cintanya, sumber kekuatannya. Kini, beberapa bulan kemudian, setelah Agus diperbolehkan pulang dan mulai menjalani fisioterapi di rumah, kehidupan Sari perlahan kembali normal. Namun dengan nuansa yang sangat berbeda. Ia kembali berjualan gorengan di pasar tradisional Bumi Makmur. Gerobaknya bukan lagi yang lama, yang ringsek dan usang. Gerobak baru yang lebih kokoh dan bersih, dicat dengan warna cerah, hasil donasi dari para pedagang pasar yang bersimpati, dan beberapa donatur anonim yang terinspirasi olehnya, kini berdiri tegak. Aroma gorengan hangat dan kopi wangi kembali mengepul, menarik para pelanggan setia. Namun, yang paling berbeda adalah aura Sari. Ia masih Sari yang ramah dan rendah hati, selalu siap membantu, namun kini ada kekuatan dan ketenangan yang memancar dari dirinya. Ia tidak lagi harus menunduk di hadapan siapapun. Kepala tegak, senyum tulus merekah di bibirnya saat ia melayani pembeli. Banyak pelanggan baru datang, hanya untuk melihat penjual gorengan yang berani melawan koruptor itu, memberikan dukungan, atau sekedar bertanya tentang Agus yang kini perlahan pulih. Mbak Sari, gimana kabarnya Mas Agus? Sudah makin sehat ya? Tanya Bu Ratna, pelanggan setianya, sambil menerima sebungkus mendoan hangat. Alhamdulillah Bu, sudah jauh lebih baik. Sudah bisa jalan pelan-pelan di rumah, meski masih perlu bantuan. Jawab Sari dengan wajah berseri-seri. Semua berkat doa dan dukungan semuanya, Bu. Kisah Sari menjadi legenda di pasar. Ia adalah bukti hidup bahwa orang kecil pun punya kekuatan untuk melawan ketidakadilan dan menuntut kebenaran. Ia menjadi simbol inspirasi, bukan hanya bagi para pedagang di pasar, tetapi bagi seluruh masyarakat yang selama ini merasa tak berdaya menghadapi kekuasaan dan kesewenang-wenangan para penguasa. Setiap kali ada yang merasa tertindas, kisah Sari selalu disebut-sebut sebagai pengingat bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang terjal dan penuh liku. Dani dan Pak Budi, di sisi lain, masih menjalani proses hukum yang panjang dan berat. Sidang demi sidang terus bergulir, mengungkap semakin banyak kebusukan yang mereka sembunyikan. Citra mereka hancur total. Nama mereka menjadi sinonim dengan korupsi dan keangkuhan. Maju Jaya Group berada di ambang kebangkrutan. Aset-asetnya disita. Dan karyawan-karyawan yang tidak terlibat dalam skandal itu berusaha mencari pekerjaan baru, menghadapi kesulitan ekonomi yang tak mereka bayangkan. Jam tangan mewah Dani, yang dulu menjadi simbol arogansi dan kekayaan haram, kini tergeletak di meja bukti, menjadi pengingat bisu akan kejatuhan yang tak terhindarkan, akibat kesombongan dan kerakusan yang tiada batas. Mungkin saja, di balik jeruji besi, mereka mulai menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tanpa integritas hanyalah kehampaan semata. Fata Morgana
yang membawa pada kehancuran. Sari memandang ke arah langit biru di atas pasar bumi makmur, seolah mengenang kembali seluruh perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang wanita yang hancur berkeping-keping karena gerobaknya ditendang, hingga menjadi motor perubahan yang mengguncang sebuah kerajaan bisnis yang korup. Ia memegang erat cincin pernikahannya, sebuah pengingat akan cinta yang menjadi bahan bakarnya, dan nota pemasok yang tak sengaja ia temukan, bukti bahwa detail terkecil pun bisa menjadi pemicu keadilan terbesar. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan, kejujuran, dan integritas memang akan selalu menemukan jalannya, tak peduli seberapa kuat rintangan yang menghadang. Namun, perjuangan tidak berhenti hanya pada kasusnya. Kisah Sari telah membuka mata banyak orang, membangkitkan kesadaran akan hak-hak mereka. Kini, semakin banyak masyarakat yang berani bersuara, melaporkan indikasi korupsi dan ketidakadilan yang mereka lihat di sekitar mereka, tak lagi takut pada bayangan-bayangan preman atau ancaman kekuasaan. Gerakan-gerakan sosial muncul, terinspirasi oleh keberanian Sari, membentuk komunitas-komunitas yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin. Suatu hari, Rika datang lagi ke pasar, membawa sebuah tablet di tangannya. Matanya berbinar penuh semangat. "Mbak Sari, lihat ini!" Mereka mengadakan petisi online untuk membuat Hari Keberanian Rakyat sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan Mbak Sari. Namanya sudah puluhan ribu dan terus bertambah setiap jam. Serunya penuh semangat, menunjukkan layar tabletnya yang penuh komentar dan dukungan. Sari tersenyum tipis, matanya menatap jauh ke arah keramaian pasar. Ia tahu, keadilan mungkin telah tertegak untuk kasusnya. Namun perlawanan terhadap keserakahan dan ketidakadilan adalah perjuangan abadi yang membutuhkan keberanian setiap hari. Masyarakat memang telah bangun, namun masih banyak jalan panjang yang harus ditempuh. Dan banyak dani serta pak budi lain yang mungkin masih bersembunyi di balik tirai kemewahan, menunggu kesempatan. Pertanyaannya adalah, siapa lagi yang akan berani menjadi Sari selanjutnya? Mengangkat suara mereka dari kegelapan? Atau, apakah Sari sendiri akan terus menjadi suar yang menerangi jalan ini? Memimpin perjuangan yang tak akan pernah usai. Sari berhasil membongkar praktik korupsi Maju Jaya Group milik Pak Budi dan putranya, Dani, yang kini mendekam di penjara dan menghadapi proses hukum berat. Donasi publik memungkinkan Operasi Agus berjalan sukses, mengembalikan martabat dan harapan Sari. Meskipun keadilan telah diraih, perjuangan Sari telah memicu gelombang keberanian di tengah masyarakat, meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang akan meneruskan obor perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus membayangi.